Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Abdiani dari kelas 3A Tadris IPA dengan nomor induk mahasiswa 23060200026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai objek IPA dan pengamatannya. Adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA dapat berupa benda berukuran yang sangat kecil atau mikroskopis, misalnya seperti bakteri, virus, dan atom, atau benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, dan tata surya. Nah, objek dalam IPA itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara itu, objek abiotik adalah objek yang terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, cahaya, batu, udara, dan lain-lain. Di dalam menemukan konsep-konsep IPA, para ilmuwan tentunya melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut dengan pengamatan atau observasi. Nah, IPA berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tentunya harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut dinamakan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya. Ada 7 langkah metode ilmiah, yaitu yang pertama melakukan observasi awal, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, yang keempat melakukan eksperimen, yang kelima melakukan analisis hasil, yang keenam menarik kesimpulan, dan yang ketujuh adalah mempublikasikan hasil. Selain metode ilmiah, terdapat juga proses penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Misalnya mengamati perubahan warna larutan dapat dilakukan dengan indera penglihatan yaitu mata, atau melakukan pengamatan terhadap bakteri menggunakan bantuan mikroskop. Yang kedua yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antar aspek yang diamati dan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data pendukung yang dapat dikomunikasikan bisa berupa tabel, grafik, bagan, ataupun gambar. Untuk yang selanjutnya yaitu pembagian IPA. Ilmu pengetahuan alam dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Yang kedua adalah kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu
mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lain. Yang ketiga yaitu biologi. Biologi adalah cabang ilmu IPA yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang keempat yaitu ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Pengukuran IPA. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan mengukur dibutuhkan alat ukur yang sesuai. Dalam sebuah pengukuran tentu ada yang namanya besaran dan satuan. Nah, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Sementara itu, satuan sendiri merupakan pembanding dalam sebuah pengukuran. Berdasarkan jenis satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Contohnya yaitu seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sementara itu, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, seperti luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan massa jenis. Selanjutnya adalah satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut juga dengan sistem internasional atau SI. SI dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem meter kilogram second dan sistem sentimeter gram dan second. Sementara itu, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional atau hanya digunakan pada wilayah tertentu, seperti 1 hasta, 1 depa, 1 kaki, 1 lengan, dan tumbak. Nah, itulah sedikit pemaparan materi mengenai objek IPA dan pengamatannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.